yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat. Untuk itu, Ibu Rahmatul Karimah dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Terdengar suara saya ya Mbak Rifa ya? Terdengar Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami ucapkan kepada perwakilan dari Sudin Pendidikan JP 1 dan 2 wilayah Jakarta Pusat, kepada Kepala Sekolah se-Jakarta Pusat, kepada Bapak Ibu Guru Pendamping, kepada orang tua pendamping, dan anak-anakku sekalian, para peserta atau calon peserta kegiatan Baca Jakarta di tahap kedua ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di siang ini dalam rangka sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 di tahun 2020. Setelah sebelumnya kita laksanakan di tahap 1 ya Bapak Ibu dan adik-adik semua, hari ini masuk juga ke tahap 2 yang pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal eh, 28 Oktober sampai dengan 10 November 2024. Nanti apa dan bagaimananya akan sama-sama kita saksikan bersama dari sosialisasi di siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua peserta yang hadir di sosialisasi siang ini dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan, silakan ditanyakan karena nanti juga kita akan menunjukkan secara langsung teknis pengisian buklet di Baca Jakarta ini. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf saya mewakili Kepala Seksi Perpustakaan dan PLT Kepala Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat juga yang sedianya beliau berkenan hadir. Namun karena ada rapat di DPRD, maka saya mewakili untuk pembukaan sosialisasi Baca Jakarta di tahap 2 di siang hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kamera dan berikan senyuman terbaiknya. Oke, di saya ada 3 slide. Kita mulai slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman baca. Farid udah balik. Farid. Kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Selanjutnya adalah paparan terkait kegiatan Baca Jakarta tahap 2 yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, yaitu Ibu Rahmatul Karimah. Kepada Ibu Imei, dipersilakan kembali. Terima kasih kembali Mbak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya saya berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua. Sekarang masuk ke sosialisasi Baca Jakarta tahap 2. Mudah-mudahan sih dari yang hadir di sini sudah pernah sebelumnya mengikuti Baca Jakarta tahap 1 ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Jadi tinggal merefresh kembali, mengingatkan kembali atau jikapun ada yang baru bergabung di kegiatan Baca Jakarta di tahun 2024 wilayah Jakarta Pusat ini nanti akan kami sama-sama informasikan kembali Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rahmatul Karima atau akrab disapa Ime akan mensosialisasikan atau menginformasikan tentang kegiatan Baca Jakarta tahap 2 Jakarta Pusat di 2024. Izin saya share screen Bapak Ibu.
Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Belum, terlihat, Bu. belum, Mbak. Belum? Belum. Belum. Belum terlihat, Ibu. Sepertinya baru atasnya saja. Ada gangguan, Ibu. Sudah terlihat? Belum full, Ibu. Oh. Kelihatannya. Belum terlihat secara full paparannya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Nggak ada suaranya sih. Sudah? Sudah, Bu, aman. Oke, baik. Baca Jakarta tahap 2, Bapak Ibu, seperti yang sudah disaksikan adik-adik sekalian semua juga yang di layar PC atau laptop kalian, Baca Jakarta tahap 2 ini akan dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 10 November 2024 atau selama 2 pekan ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Baca Jakarta. Saya pikir di sini juga adik-adik semua atau Bapak Ibu pendamping atau orang tua pendamping sudah ikut ya atau kenal dengan Baca Jakarta atau ada yang baru bergabung bersama kami. Nah, kita informasikan dulu tentang Baca Jakarta itu sendiri. Baca Jakarta merupakan sebuah tantangan membaca Bapak Ibu dan adik-adik semua selama 14 Ibu hari untuk boleh di masyarakat DKI Jakarta. slideshow, Bu. Presentasinya Belum terlihat? Sudah? Iya, terima Pak. kasih, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, sebelumnya Baca Jakarta ini sudah kami laksanakan dari 2019, Bapak Ibu, sebelum pandemi, dan seiring berjalannya waktu, Baca Jakarta memungkinkan juga masyarakat luar DKI Jakarta untuk turut serta berpartisipasi menjadi peserta tantangan. Dan saat pandemi, pelaksanaan Baca Jakarta ini mulai dilaksanakan secara daring melalui buklet yang akan diisi oleh peserta Baca Jakarta. Tantangan ini dimaksudkan untuk kasih sejak dini. Nah, kenapa kita harus ikut Baca Jakarta ya? Karena Baca Jakarta membantu kamu untuk terbiasa membaca. Semakin banyak masyarakat yang gemar membaca, tentu aktivitas membaca akan semakin menyenangkan. Dan tentunya kita semua sama-sama tahu ya betapa dahsyatnya manfaat membaca, yaitu bisa membangun imajinasi dan kreativitas, menambah banyak pengetahuan, dan begitu banyak manfaat lain dari membaca itu sendiri. Nah, harus baca buku apa saja ya kira-kira dalam kegiatan Baca Jakarta ini? Bukunya itu adalah buku-buku yang kalian suka. Jadi tidak ada spesifikasi harus buku apa, meskipun memang di setiap Baca Jakarta ada temanya masing-masing, tapi kalian dibebaskan untuk membaca buku yang menarik untuk kalian. Bisa itu novel, bisa itu buku-buku motivasi atau membangkitkan semangat atau pengembangan diri atau buku yang memang kalian favoritkan, buku edu science dan lain-lain. Caranya tentu mudah sekali Bapak Ibu dan adik-adik semua. Nanti juga akan kami sajikan cara mengisi buklet yang berikutnya akan dilanjutkan diterangkan oleh Dia lagi ini Farid. lagi sewot dia. Dia lagi sewot dia. Izin Bapak Ibu bisa di-mute sebentar. Terima kasih. Nah, caranya untuk bisa mengikuti kegiatan ini seperti apa ya? Bisa daftarkan dirimu melalui Jack Litera. Baca buku kesukaanmu setiap hari dan isi buklet tantangan harian. Bagikan keseruan membacamu di media sosial, tapi ini sifatnya optional atau pilihan. Jadi bukan menjadi dasar patokan karena yang kita akan ambil sebagai yang memperoleh apresiasi adalah yang konsisten selama 14 hari tanpa putus mengisi buklet
Baca Jakarta, dan cepat mengisinya. Berikutnya tantangan selesai dan klaim apresiasimu. Kepesertaan dibagi menjadi dua, yaitu peserta anak dan peserta dewasa. Peserta anak merupakan masyarakat usia 0 sampai 18 tahun yang merupakan penduduk DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta. Peserta dapat didampingi oleh orang dewasa atau secara mandiri. Nah, berikutnya adalah peserta dewasa. Peserta dewasa itu siapa saja, yaitu masyarakat usia lebih dari 18 tahun yang merupakan penduduk DKI Jakarta maupun luar DKI. Orang dewasa yang mendampingi peserta anak perlu juga melakukan pendaftaran dan mengisi tantangan. Nah, di dalam tantangan harian yang tadi saya sudah sampaikan, ada buklet harian yang setiap harinya harus diisi. Baca Jakarta menyediakan tantangan yang berbeda di setiap harinya. Dan pastikan kamu tidak ketinggalan satu tantangan pun. Setiap jenis kepesertaan mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Pastikan kamu memilih tantangan sesuai dengan jenis kepesertaan. Cukup dengan membaca buku yang kamu sukai, kamu pasti bisa memenuhi seluruh tantangan. Masa pengisian buklet paling lama 3 hari sejak tanggal tantangan. Artinya, jika tantangan sudah dimulai dari tanggal 28 November, kalian masih bisa punya kesempatan untuk mengisi tantangan di hari pertama sampai dengan tanggal 30, mohon maaf, Oktober. Jadi kalau kali ini tantangannya dimulai dari tanggal 28 Oktober, kalian masih punya kesempatan untuk mengisi tantangan di hari pertama di tanggal 30 Oktober. Jadi 3 hari ke depan ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Setiap hari kamu bisa menceritakan hasil bacaanmu. Kamu juga bisa menuliskan apapun, baik itu mengenai perasaanmu, dengan siapa kamu membaca, atau manfaat buku yang dibaca, menceritakan kembali isi bahan bacaan yang kamu baca, dan masih banyak lagi. Jadi silakan ekspresikan apa yang kalian rasa dan apa yang kalian baca di dalam buklet Baca Jakarta. Jangan batasi dirimu dalam menceritakan buku yang akan kamu baca nanti. Apresiasinya apa? Berupa sertifikat kepesertaan yang kemudian akan diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti tantangan yang dapat diunduh atau di-download di masing-masing akun yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu atau adik-adik sekalian semua. Dan kita juga akan memberikan sertifikat keberhasilan yang akan diberikan kepada seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh tantangan pada buklet harian dan akan memperoleh juga merchandise menarik nih adik-adik Bapak Ibu sekalian bagi para peserta terpilih yang berhasil menyelesaikan seluruh tantangan dan berbagai hadiah menarik lainnya. Termasuk adalah pengundian sepeda sebanyak 10 unit yang akan diundi pada saat konser Baca Jakarta setelah seluruh rangkaian kegiatan Baca Jakarta 2 di Jakarta Pusat selesai dilaksanakan. Nah, ini adalah lini masa atau timeline yang sudah dibuat oleh provinsi karena ini merupakan kegiatan serentak 5 wilayah. Jadi di Jakarta Pusat akan sama mulainya dengan Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur, provinsi dan seluruh wilayah. Dia akan serentak ya Bapak Ibu. Di tanggal 21 sampai 27 Oktober 2024 ini adalah masa sosialisasi dan publikasi. Nah, makanya kita melakukan sosialisasi di siang hari ini karena sesuai dengan lini masa yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah tanggal 28 Oktober itu dimulai tantangan. Dan pelaksanaan tantangan ini akan dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 10 November 2024. Berikutnya adalah rekapitulasi kepesertaan yang akan dilakukan oleh provinsi karena ini semuanya by system ya Bapak Ibu. Itu di tanggal 11 sampai 12 November 2024 dan periode perayaan dan pemberian apresiasi akan dilaksanakan di sekitar tanggal 13 sampai 30 November. Hanya selama 1 hari perayaan konser Baca Jakarta dan itu akan menyesuaikan wilayah masing-masing. Nah, untuk perayaan konser Baca Jakartanya sendiri, ini nanti akan kami informasikan kembali update-nya di media sosial kami di Instagram @perpusjkt_pusat atau di Instagramnya provinsi di @bacajakarta. Nah, berikutnya adalah tema bacaan.
Yang seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, sebetulnya bahan bacaan apapun silakan yang kalian suka. Meskipun memang di tahap 2 ini, seperti tahap sebelumnya, ada tema bahan bacaannya, yaitu lingkungan. Baca Jakarta mengajakmu untuk mengenali kondisi lingkungan di Jakarta. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan lingkungan silakan menyesuaikan dengan tema di tahap 2 ini. Tapi jika bahan bacaan mengenai lingkungan tidak ditemukan, maka peserta dapat menggunakan buku lain yang tersedia. Bisa dari perpustakaan umum di wilayahnya masing-masing, bisa dari RPTRA, bisa dari perpustakaan sekolah, atau bisa juga melalui aplikasi perpustakaan digital atau koleksi buku pribadi di rumah kalian masing-masing. Nah, demikian sekilas tentang informasi Baca Jakarta yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Informasi lebih lanjut bisa disimak di Instagram @bacajakarta atau Instagram kami di @perpusjkt_pusat. Bisa disimak semua di sana karena update informasi segala kegiatan termasuk Baca Jakarta akan kami secara berkala informasikan melalui media sosial tersebut. Berikutnya akan disampaikan adalah bagaimana pengisian teknis buklet Baca Jakarta yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farid. Kepada Mas Farid dipersilakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu dan adik-adik semua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar? Terdengar Kak Farid. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Ine karena sudah menjelaskan sosialisasi Baca Jakarta tahap 2. Pada kesempatan yang baik ini, saya, Kak Farid, akan menjelaskan petunjuk teknis bagaimana cara kita mengikuti Baca Jakarta tahap 2 2024. Hal yang perlu diperhatikan adalah satu, kita harus mempunyai akun Jaklitra. Kedua, kita harus mengisi full 14 hari tantangan Baca Jakarta eh, jika ingin masuk ke dalam peserta terbaik. Baik, eh, di sini sudah terlihat halaman muka di perpustakaan.jakarta.go.id. Kita bisa masuk melalui tab yang bernama akun di pojok kiri bawah. Saya akan menjelaskan dari awal ketika kita belum mempunyai akun Jaklitra. Mungkin beberapa Bapak Ibu beserta adik-adik sudah ada yang mempunyai akun Jaklitra. Jika kita belum mempunyai akun Jaklitra, kita harus mendaftarkan diri dengan cara kita klik di sini, daftar di sini, akan muncul forum dialog yang mengharuskan kita mengisi beberapa data. Pertama ada NIK, kita masukin NIK di sini, NIK kita masing-masing, ada 16 digit, karena di sini dummy, saya akan mengisi yang asal. Nama lengkap, saya akan mengisi nama lengkap saya sendiri, Farid Aulia Rahman, kewarganegaraan WNI, nomor WhatsApp kalian masing-masing, kalian bisa isi sesuai nomor WhatsApp yang aktif ya, karena nomor WhatsApp ini diperlukan untuk verifikasi OTP yang akan dikirimkan oleh website Jaklitra. Email aktif, kalian isi sesuai email aktif kalian masing-masing. Username ini kalian bebas. Bisa menggunakan nama sendiri atau apapun sesuai dengan sosial media kalian juga bisa. Contoh saya akan mengisi di sini nama saya 12345. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu dan serta adik-adik, kata sandi ini
diwajibkan minimal 6 karakter dan memerlukan setidaknya satu huruf, angka, serta simbol. Jadi saya dimasukkan di sini satu simbol huruf 1, dan angka 2, 3. Ini sudah memenuhi syarat untuk membuat password yang ditentukan oleh Jack Litera. Kalian bisa copy saja di sini, pastikan sama, kalian centang saya menyatakan telah membaca dan menyetujui terkait kebijakan privasi, klik selanjutnya. Nah, di sini kalian juga harus perhatikan, ini adalah metode pengiriman OTP. Kalian bisa pilih lewat WhatsApp atau email. Saya di sini memilih melalui WhatsApp. Kalian centang WhatsApp, kirim OTP. Nah, ketika OTP sudah masuk ke WhatsApp kalian masing-masing, kalian ketik angka di sini yang berupa 6 digit. Karena ini dummy, saya ngasal saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kalian masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke WhatsApp kalian masing-masing, kalian bisa klik periksa. Setelah kalian periksa, kalian sudah bisa memasuki website Jack Litera. Akun kalian sudah terdaftar di sini, ada nama saya. Karena ini belum lengkap, kalian bisa lengkapi di sini. Foto, upload KTP, dan seterusnya. Setelah itu, kalian masuk ke beranda. Setelah masuk ke beranda, kalian akan melihat di sini yang bernama banner, ada kegiatan Baca Jakarta 2. Kalian bisa klik di sini detail. Nah, setelah kalian masuk ke halaman ini, kalian pilih ikut tantangan untuk mengikuti tantangan Baca Jakarta tahap 2. Di sini kalian akan masuk ke menu daftar peserta. Perlu diperhatikan, Bapak, Ibu, serta adik-adik, seperti kasus tahap 1, ada yang bertanya, Kak, kok saya nggak masuk apresiasi Baca Jakarta di Jakarta Pusat ya? Itu dikarenakan saat mengisi daftar peserta, kalian tidak memilih kota atau kabupaten sesuai dengan wilayah kalian berdomisili atau saat ini adalah di Jakarta Pusat. Untuk alamat, kalian bisa isi dengan alamat sekolah masing-masing. Saya isi di sini sesuai dengan tanggal lahir saya. Misalkan saya sekolah di SDN Menteng 03. Alamat kalian tidak perlu mengisi dengan alamat rumah, kalian perlu isi dengan alamat sekolah kalian saat ini sedang bersekolah. Untuk umum bisa mengisi dengan alamat rumah atau alamat kalian bekerja. Di sini kalian pilih provinsi DKI Jakarta. Kabupaten ini saya sempat bilang sebelumnya bahwa di sini kalian harus mengisi kota administrasi Jakarta Pusat. Karena kalau kalian tidak mengisi kota administrasi Jakarta Pusat, kalian akan mengikuti apresiasi di wilayah lain. Ada selatan, barat, timur, utara, dan seterusnya. Kecamatan, karena saya di sini sekolah di Menteng, saya pilih di Kecamatan Menteng, kelurahannya di Menteng. Daftar. Setelah kalian berhasil mendaftarkan sesuai dengan data diri kalian, kalian akan masuk ke buklet. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu serta adik-adik yang akan mengikuti tantangan Baca Jakarta tahap 2. Di dalam buklet ini terdapat kolom dari tanggal 28 sampai 10 November yang dimana di dalam kolom tersebut terdapat 2 tantangan yang kalian bisa pilih. Cukup pilih satu tantangan saja. Karena ini belum terbuka tantangannya, saya akan masuk ke website development. Saya login menggunakan akun Jack Litera saya yang sudah terdaftar. Masuk ke buklet. Nah, tampilan bukletnya sama seperti yang tadi, hanya saja ini masih bersifat dummy untuk menjelaskan teknis bagaimana mengisi buklet saat mengikuti tantangan Baca Jakarta. Misalnya saya ingin mengisi tanggal 22 Oktober. Saya klik. Nah, di sini terdapat
keterangan pilih tantangan. Ayo pilih salah satu dari tantangan yang tersedia. Misalkan saya pilih opsi satu. Tantangannya adalah baca buku apa hari ini. Saya pilih tantangan. Tantangannya adalah baca buku apa hari ini. Misalnya saya hari ini membaca buku Atomic Habits. Saya akan tulis di sini, saya hari buku Atomic Habits. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana perubahan kecil bisa berdampak besar ketika kita melakukannya secara konsisten. Misalkan hari ini saya membaca buku Atomic Habits, saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya sih membaca buku Atomic Habits. Saya ceritakan di kolom jawaban tersebut. Ketika saya sudah selesai menceritakan pengalaman saya menyelesaikan tantangan Baca Jakarta tersebut, saya akan klik kirimkan. Nah, ketika sudah diklik kirimkan, warnanya akan berubah. Warna hijau ini artinya kita sudah mengisi tantangan pada hari tersebut. Warna biru, tantangan masih bisa dipilih. Jika warnanya merah, tantangan tidak bisa dipilih lagi karena sudah melewati 3 hari masa pengisian. Ketika kita mengisi tanggal 22 dan sekarang sudah tanggal 25, itu tidak bisa diisi lagi dan akan berwarna merah karena sudah melewati masa pengisian yang selama 3 hari. Baik, contoh lagi, misalkan saya mengisi tantangan tanggal 23 Oktober. Di sini juga ada tantangan. Ada opsi 1, opsi 2. Misalkan saya memilih tantangan opsi 1 lagi. Di sini tantangannya adalah baca buku tentang Jakarta yuk, ceritakan isinya ya. Saya pilih tantangannya. Nah, kalian bisa mengisi lagi di sini bagaimana pengalaman kalian mengikuti tantangan Baca Jakarta yang telah ditentukan oleh dinas. Setelah kalian isi, misalkan saya membaca buku bagaimana Monas bisa menjadi ikon Jakarta dan seterusnya. Kalian setelah isi pengalaman kalian mengisi tantangan, kalian bisa klik kirimkan lagi yang di bawah kanan. Selesai. Warna akan berubah menjadi hijau lagi. Dan kalian diharuskan di sini mengisi selama 14 hari seperti ini ya. Dari tanggal 28 sampai 10 November 2024. Jika kalian melewati 1 hari saja, kalian tidak akan dianggap konsisten dan tidak akan terpilih menjadi peserta terbaik tantangan Baca Jakarta wilayah Jakarta Pusat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang petunjuk teknis. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan via chat atau langsung raise hand. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Imei dan Kak Farid atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait teknis Baca Jakarta, silahkan untuk raise hand atau langsung open mic juga boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui kolom chat, raise hand, atau langsung open mic, Bapak Ibu. Dan kami Jadi, mengingatkan Kakak kembali. Ya, Diva Ibu. izin bertanya Oh ya, silakan Ibu. Dari mana? dari Dari... SD Pasar Baru Oh ya, 05. oke, silakan Ibu. Maaf Kak, mau bertanya, kalau misalkan sebelumnya sudah pernah ikut tantangan Baca Jakarta, berarti sudah aktif akunnya tinggal meneruskan tantangan Baca Jakarta untuk TW2 ini ya?
Mau dijawab dengan Bu Imei? Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Oke, baik. Bu Imei, izin jawab. Iya, jika sudah punya akun Bapak Ibu dan adik-adik semua, berarti tinggal melanjutkan saja untuk mengikuti tantangan Baca Jakarta di tahap kedua ini ya, Ibu Dewi dari SDN Pasar Baru 05. Baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh langsung open mic. Melalui kolom chat, Ibu, ada yang bertanya, jika satu nomor WA bisa tidak untuk membuat beberapa akun? Bisa. Nah, Mas Farid, gimana nih teknisnya, Mas Farid? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah satu nomor WA bisa untuk membuat berapa akun? Untuk nomor WA tidak dibatasi. Eh, yang penting username dan email password itu harus berbeda. Nomor WhatsApp itu bisa dipakai 5 akun juga bisa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, jadi bisa untuk digunakan dalam beberapa akun. Asalkan email dan NIK-nya juga berbeda ya. Oke, ada yang lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah jelas ya pertanyaan yang tadi dari Bu, kolom chat? Ada yang raise halo. hand dari, Jawab. halo, ya Ibu Ada silakan. lagi? Eh, mau ditanyakan apakah tantangan itu bisa dilihat satu hari sebelumnya? Misalkan tanggal 28 nih kita mau lihat tantangan di tanggal 29. Apa? 29. Kan 28 mulainya. Nah, kita mau melihat tantangan selanjutnya yang tanggal 29 itu bisa apa tidak ya? Silakan. Ya, Oke, terima sudah ya Ibu. kasih. Ya silakan Kak Farid. Untuk Ya, terima teknisnya gimana? kasih atas pertanyaannya. Saya izin share screen lagi. Kan maksudnya Ya, kadang-kadang sudah kita perlu terlihat cari ya. bukunya, nyiapin bukunya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan sekarang tanggal 22, Hmm. tapi kita mau melihat tantangan tanggal 23 Oktober. Itu bisa Ibu dilihat H+1. Di sini nanti akan berwarna biru ketika bisa dilihat. Tapi kalau masih berwarna abu-abu seperti ini, itu tantangan belum bisa dilihat. Jadi ketika Ibu mau melihat tantangan H+1 Dia harus dan biru dulu. bukletnya berwarna biru, itu Ibu bisa lihat tantangannya atau bisa mengintip apa sih tantangannya yang akan diajukan oleh Baca Jakarta seperti itu Ibu. Nah, kalau di website yang sudah resmi atau yang sudah ada, ini kan website developer, ini website yang utama, ini kan masih abu-abu semua ya, Ibu. Abu-abunya artinya kita tidak bisa melihat. Tapi ketika dia berwarna biru, itu artinya bisa dilihat. Ketika berwarna hijau, dia artinya sudah diisi. Dan ketika berwarna merah, itu artinya sudah tidak bisa diisi karena sudah terlewat 3 hari setelah tanggal tantangan tersebut harus dikerjakan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Ya baik Ibu, sudah cukup jelas. Iya, sudah Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo, Halo, iya silakan Ibu Nurjanatun. ya, saya mau nanya, ini Ya. tantangan membaca ini per sekolah itu ada kuotanya atau bagaimana? Dan starting usianya itu kan tadi disebutkan 0 sampai 18, tapi untuk kelas SD itu apakah ada jenjangnya atau memang secara umum? Jika memang terjenjang untuk kelas SD itu mulai dari start kelas berapa dan berapa jumlah maksimal di setiap sekolahnya? Oke. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan yang ingin Oke. menjawab Bu Imei atau Kak Farid.
Iya, mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya, Rifa? Saya agak kurang Pertanya jelas tadi menyimaknya. Oke, Izin dari pertanyaan ibu mana, dari sekolah mana? pertanyaannya dari Ibu Nurjanatul, untuk kuota dari sekolah SD ada berkuota atau tidak jika mengikuti kegiatan Baca Jakarta ini? Dan untuk apa range umurnya ada khusus nggak, Bu? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Janatun. Saya coba jawab. Untuk kegiatan Baca Jakarta ini tidak ada kuota. Jadi satu sekolah semisal ada 200-300 peserta, seluruhnya mau ikut kegiatan tantangan baca Jakarta itu dipersilahkan. Sebanyak-banyaknya yang mengikuti tentu akan semakin baik untuk menularkan terus-menerus kepada para peserta didik bagaimana kegiatan membaca ini bisa jadi menyenangkan. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk usia penjenjangan, tidak ada usia penjenjangan spesifik, artinya pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang sifatnya umum saja, dan itu berlaku untuk seluruh usia, mulai dari 0 sampai 18 tahun untuk peserta anak, dan di atas 18 tahun untuk peserta dewasa. Demikian Ibu, semoga menjawab. Oke, terima kasih ya cukup jelas. Untuk jadi nggak ada klasifikasi, yang penting klasifikasinya adalah untuk anak SD dan untuk anak dan dewasa ya, seperti itu ya. Betul, Iya, betul Ibu. betul. Ya Dan ya, terima semakin kasih. banyak peserta didiknya dilibatkan, itu akan tentu semakin baik dan kita akan sangat apresiasi sekali, Ibu. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya Kak Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, ada Misalnya, lagi yang lain, Bapak Ibu? Di melalui kolom chat Ibu ada pertanyaan. Maaf dari Miyuki Azkia, maaf mau tanya sebelumnya. Saya pernah ikut tantangan Baca Jakarta, tapi HP-nya rusak dan mau daftar lagi lupa passwordnya. Kalau mau daftar baru lagi, bisa dengan alamat email yang sama tapi nomor WA yang berbeda. Gitu. Ya, Kak Rifa, saya bantu menjawab. Untuk akun Jack Litera yang sudah terdaftar dan kebetulan passwordnya lupa, itu tidak bisa membuat akun baru karena akun Jack Litera itu eh, data utamanya adalah data NIK. Jadi ketika Ade atau Bapak Ibu mendaftarkan akun Jack Litera baru dan NIK akan otomatis sudah terdaftar. Jadi lebih baik ketika passwordnya lupa, kalian bisa klik kok di saya contohkan lagi ya. Izin saya screen lagi di di akun di website perpustakaan.jakarta.go.id. Kalian bisa klik di sini akun, kalian klik di sini lupa kata sandi, kalian masukin nick. Nick kan kalian nggak akan lupa karena ada, kalian masukin nick, kirim OTP, nanti password baru akan otomatis dikirimkan lewat WhatsApp atau email aktif yang sudah terdaftar. Jadi jika Ade atau Bapak Ibu ingin mendaftarkan kembali, itu tidak bisa karena NIK sudah terdaftar. Begitu. Jadi harus menggunakan fitur lupa kata sandi untuk mendapatkan kembali akun Jack Litera yang sudah terdaftar. Mungkin itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Farid. Berarti jika lupa password atau mau pindah device untuk kegiatan Baca Jakarta, ikut mengikuti tantangan Baca Jakarta lagi, bisa menggunakan fitur lupa password. Nanti masukkan NIK, nanti akan ada kode OTP-nya yang akan dikirimkan melalui WA atau email. Begitu, teman baca. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait teknis kegiatan Baca Jakarta? Kak, boleh tanya kembali? Oke, silakan Ibu. Iya, mau nanyakan untuk pendaftaran di Jack Litera ini apakah nanti akan di-share kembali panduan pendaftarannya? Karena kemungkinan ya untuk disampaikan lagi saya agak sedikit lupa nih. Jadi apakah ada panduan untuk cara pendaftarannya, video tutorialnya? Terima kasih.
Oh ya, baik Ibu. Untuk tutorial Baca Jakarta nanti akan ada di media sosial kami di YouTube Perpustakaan Jakarta Pusat. Linknya sudah kami share di kolom chat ya Bapak Ibu. Ada tutorial pendaftaran. Izin Bapak Ibu, saya menambahkan bagi yang tertinggal untuk melihat sosialisasi Baca Jakarta ini dari awal hingga akhir, saya sudah kirimkan ke kolom chat, yaitu tutorial Baca Jakarta yang merupakan link YouTube, jadi bisa dicek juga di sana. Silakan. Dan berikutnya juga ada tutorial pendaftaran Jack Litera dan tutorial eh, pengisian buklet Baca Jakarta, pendaftaran Baca Jakarta, berikut paparan sosialisasi di siang hari ini. Demikian ya Bapak Ibu, mungkin ada yang tertinggal tidak mengikuti dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk juga mengisi daftar hadir sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 yang secara berkala sudah tim kami kirimkan melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi silakan dicek kembali di kolom chatnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ime. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak, Ibu, serta teman baca? Oke, Oke, Bapak, Ibu, serta teman baca, jika memang masih belum jelas, bisa lihat tutorialnya kembali di media sosial kami atau yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Karena Izin Kak tidak, Rifah, oh ya, silakan. ingin menekankan sekali lagi, izin Bapak Ibu serta adik-adik semua, perlu diperhatikan ketika kalian mendaftar akun Jack Litera atau kalian memasuki tantangan Baca Jakarta, jangan sampai kalian salah memasuki alamat. Kalian harus memasuki alamat sesuai asal sekolah dan di bawahnya kalian masuki Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kelurahan, Kecamatan, menyesuaikan. Karena jika kalian tidak mengisi alamat sesuai dengan wilayah Jakarta Pusat, kalian akan masuk ke data wilayah lain. Akan masuk ke data wilayah Jakarta Timur, Selatan, Barat, atau seterusnya. Jadi saya tekankan sekali lagi untuk mengisi alamat sesuai dengan asal sekolah, yaitu di Jakarta Pusat, untuk bisa masuk ke dalam peserta terbaik Baca Jakarta Pusat dan dapat mengikuti konser Baca Jakarta 2024 dan berkesempatan mendapatkan sepeda dengan undian 10 unit sepeda. Itu saja yang bisa saya tekankan, saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, izin Ibu, ada pertanyaan penutup nih di kolom chat. Kak, saya mau tanya, anak saya ada umur 8 tahun dan 6 tahun bisa ikut serta mereka berdua nggak? Dalam, tapi akun, tapi dalam satu akun dan memakai satu nomor yang sama. Gimana? Ya, Karifah Batu menjawab. Untuk pertanyaan di kolom chat dari Lita Cantik, bisa nggak sih Kak satu akun, satu nomor, tapi dipakai adik kakak gitu ya? Itu tidak bisa ya, Bapak Ibu atau adik-adik. Karena balik lagi, data utama yang diperlukan adalah NIK. Adiknya kan juga udah punya NIK kan. Nomor boleh sama, email boleh sama, tapi NIK itu berbeda. Jadi lebih baik adiknya atau kakaknya membuat akun lagi. Jadi ada dua akun yang mengikuti tantangan Baca Jakarta. Mungkin itu Kak Rifah. Iya, oke. Terima kasih Kak Farid atas pemaparannya, serta Bu Ime atas pemaparannya. Eh, karena tidak ada yang bertanya, maka kita udahi sosialisasi Baca Jakarta tahap 2 tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu dan seluruh teman baca, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara Zoom ini berlangsung.
Saya Rifa dan seluruh panitia Ada undur diri. izin, ada pertanyaan itu Kak Rifa di kolom chat. Kira-kira masih ada lagi Bapak Ibu, adik-adik yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Sudah tidak ada lagi? Sudah jelas, mudah-mudahan sudah cukup jelas semua penjelasan, baik teknis penjelasan buklet maupun sosialisasi Baca Jakartanya sendiri ya Bapak Ibu. Silakan mengecek tutorial Baca Jakarta melalui YouTube Baca Jakarta atau yang sudah kami kirimkan tutorial pendaftaran Jack Litera dan Baca Jakarta dan paparan sosialisasi Baca Jakarta sesi kedua seperti yang juga sudah disampaikan oleh Mas Farid sebelumnya bahwa untuk selalu memastikan pendaftaran dilakukan dengan mengklik wilayah Bapak Ibu semua. Ikut sertanya di Jakarta Pusat berarti klik di Jakarta Pusat. Karena pelaksanaan Baca Jakarta ini adalah serentak seluruh wilayah. Jadi ketika salah klik atau klik di area lain berarti itu akan mengikuti Baca Jakarta atau tantangan Baca Jakarta di wilayah yang sudah diisi sebelumnya. Dan untuk di kolom alamat tolong cantumkan saja nama sekolahnya Bapak Ibu supaya memudahkan kami juga untuk men-tracing ketika misalnya ada yang ikut serta dari sama-sama di sekolah yang sama untuk menginformasikan apakah peserta atau siswa tersebut dapat melanjutkan ke konser Basya Jakarta dan terpilih menjadi peserta terbaik. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diperhatikan kembali dan memang satu akun, satu nick itu untuk satu kepesertaan. Demikian ya Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi, bisa kami tutup. Untuk informasi update bisa nanti diklik juga di @perpusjkt_pusat karena akan kami kirimkan informasi Baca Jakarta secara berkala. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai dengan sore hari ini, salam sehat. Semoga semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya. Kami undur diri. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar. Oke, terima kasih. Saya dan panitia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.